Flip moment is coming. Amin. Flip moment itu apa? Momen pembalikan. Keadaan yang dibalikan sama Tuhan terjadi di hidup kita. Amin. Kita mau mengimani kita punya Tuhan yang bisa buat flip moment. Di flip gitu, dibalikan. Seperti membalikan telapak tangan. Seperti di 2 Raja-Raja pasal 6 dan 2 Raja-Raja pasal 7 ketika Samaria kelaparan. Kemudian dalam 1 hari mereka bukan kelaparan tapi kelimpahan. Seperti di flip sama Tuhan. Tuhan bisa buat flip moment di hidupmu. Amin. Kitab Zefanya 3 ayat 9 bilang, Tuhan bisa mengubah hati orang. Tuhan bisa mengubah perkataan orang. Tuhan bisa ubah keadaanmu. Amin. Tuhan bisa buat kulit Naaman yang penuh dengan kusta di flip sama Tuhan. Dibalikan sama Tuhan. Jadi kulit yang seperti kulit bayi. Saya percaya Tuhan mau hari ini saudara mengimani apapun kata orang tentang tantangan yang sulit hari ini, keadaan yang susah hari ini, kita mengimani flip moment is coming. Ini judul khotbah saya. Flip moment is coming. Artinya apa? Pembalikan sudah datang, akan datang. Sama-sama bilang flip moment akan datang di hidup saya. Nah, untuk flip moment ini kita akan belajar. Sama seperti orang Israel kan mengalami ancaman. Saya sering dibagikan ini buat jemaat di Jambu 2. Mengalami ancaman mau dibunuh pada tanggal 13 bulan Adar. Tapi pada hari itu yang terjadi sebaliknya. Dibalikin sama Tuhan. Mereka yang justru membinasakan musuh-musuh mereka. Mengalahkan musuh-musuh mereka. Flip moment pada sore hari ini kita belajar dari kisahnya Yakub. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan ketika susun bahan khotbah ini bicara tentang Yakub. Saya menerima gambaran tentang kasih Tuhan yang besar. Ini belum dibuka, masih tetap flip moment. Flip moment is coming. Yakub itu mengasihi Rahel atau cinta sama Rahel, jatuh cinta sama Rahel. Hingga dia bilang sama Laban, aku mau nikahin Rahel deh. Tapi Laban bilang, kerja dulu 7 tahun sama aku. Lalu Yakub ya udah kerjain karena dia cinta sama Rahel. Dia kerja 7 tahun buat Laban. Tapi setelah 7 tahun, Rahel gak dikasih sama Laban. Laban kasih kakaknya, Lea. Laban bilang kan masih ada kakaknya. Kakaknya dulu yang nikah baru adiknya. 7 tahun dia udah kerja tapi dia dapatkan Lea. Akhirnya kata Laban kerja lagi 7 tahun jadi 14 tahun untuk kau dapatkan Rahel. Tapi karena cintanya yang besar terhadap Rahel, dia kerja lagi sama Laban. Dan kemudian akhirnya dia menikahi Rahel. Rahel ini orang yang dia sayang, dia cinta. Dari Lea, dia dapat 10 orang anak laki-laki. Dan 1 orang anak perempuan. 10 orang anak laki-laki ini kakak-kakaknya Yusuf. Nah dari Rahel, lahirlah Yusuf. Nah setelah Yusuf kemudian mulai besar, Rahel mengandung lagi. Lalu terjadilah waktunya bersalin. Nah, next slide kita baca. Di dalam Kejadian 35 ayat 16, kita baca sama-sama. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya sangat sukar. Bukan cuma sukar, Alkitab menjelaskan sangat sukar. Anak ini lahirnya susah. Udah pembukaan 1, mungkin cepat ke pembukaan 2, pembukaan 3, naik ke pembukaan 4, lama banget. Sampai Rahel sudah kehabisan tenaga, kekuatan untuk menahan rasa sakit. Baru masuk lagi ke pembukaan berikutnya, masih sakit, banyak darah yang keluar. Tapi anak ini gak lahir juga. Sehingga Alkitab menggambarkan sangat sukar dilahirkan anak ini. Sampai akhirnya di ayat 17 lahirlah anak itu. Dan adiknya Yusuf adalah seorang laki-laki. Ayat 17. Sedang ia sangat sukar. 2 kali dibilang nih, sangat sukar bersalin. Memang sulit banget nih anak ini keluar dari kandungannya Rahel. Sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, jangan takut. Kamu punya anak laki-laki, anaknya lahir. Tapi ketika anaknya lahir, karena Rahel sangat kesakitan, habis tenaganya, habis nafasnya, habis darahnya, ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia
Mati kemudian diberikannya nama Ben-Oni. Sebelum Rahel mati menghembuskan nafas terakhir, dia titip pesan. Bidan kasih tahu sama suamiku, namai anak ini Ben-Oni. Bidan-bidan keluar bawa anak laki-laki yang baru lahir ini menuju kepada suaminya Rahel. Siapa namanya? Yakub atau Isra. Nah makanya flip moment juga, Yakub di flip jadi Israel, penipu di flip jadi Laskar Allah. Kemudian bilang sama Yakub bahwa kamu punya anak laki-laki, selamat. Tapi istrimu gak bisa kami selamatkan. Rahel mengalami kesakitan hari itu. Rahel mengalami perjuangan yang berat, susah, sulit, sukar untuk lahir anak ini. Tapi saya percaya hari itu kebahagiaan ketika anak itu lahir, Yakub melihat anak laki-laki. Tapi juga saya percaya bukan cuma Rahel yang sakit. Hari itu Yakub hancur hatinya. Karena yang disayang sama dia, yang dikejar selama 14 tahun untuk dapatkan, hari itu mati gara-gara anak ini. Makanya ketika Rahel melahirkan anak ini, hembusan nafas terakhirnya bilang, kasih nama Ben-Oni. Ben artinya anak. Oni artinya, next slide, Ben-Oni. Saya tampilkan, gak begitu jelas, nanti saudara bisa minta sama yang pegang overhead, kalau mau dapat slide-nya boleh, gak apa-apa. Di sana saya tampilkan terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya diterjemahkan son of my sorrow, anak kesukaran, anak kesedihan, anak kesusahanku. Tapi ada Alkitab perjanjian lama tapi ditulis bahasa Yunani juga, menulis seperti ini, consuming grief, pain, sorrow. Jadi Rahel mau bilang, anak ini anak yang susah lahirnya, bikin aku capek, bikin aku lelah. Ini anak kesukaran, nggak usah dirayakan. Kalau boleh kemarin nggak hamil, nggak usah hamil deh. Ngapain anak ini buat aku jadi kehabisan tenaga, kehabisan darah. Kasih nama dia Ben-Oni, anak kesukaran. Tapi saya suka sama Yakub. Ketika bidan-bidan bilang gini, ibunya nggak selamat, tapi anaknya selamat. Dan ibunya bilang, kasih nama Ben-Oni. Yakub sangat sayang sama Rahel. Ini pesan terakhir Rahel. Saya percaya dia akan hormati pesan terakhirnya Rahel. Kasih nama anaknya Ben-Oni. Tapi Yakub berhenti sejenak. Dan Yakub bilang, namanya bukan Ben-Oni. Namanya Benjamin. Tahukah saudara arti nama Benjamin? Ben artinya anak, Jamin. Oke, sebelum sampai di situ saya mau jelaskan dulu. Yakub adalah orang yang bergaul sama Tuhan. Walaupun namanya penipu, dia pernah curi berkat kesulungan milik Esau, dikejar-kejar sama Esau, dan dia sudah terlatih untuk kasih nama. Dengar baik bagian ini. Dia sudah terlatih untuk kasih nama. Dikala ada kesulitan, kesusahan, dia terlatih untuk kasih nama. Oke, pelan-pelan supaya saudara ngerti. Dia dikejar-kejar sama Esau, lari, dia ketakutan, sampai ke tempat yang namanya Luz. Di Luz kemudian Tuhan menghibur dia. Tuhan menguatkan dia di sana. Dia bergaul sama Tuhan, Tuhan menguatkan dia, Tuhan menghibur dia. Sehingga di tempat itu ketika dia tidur, dia lihat malaikat Allah bolak-balik. Dalam arti lain, dia rasakan suasana sorga. Sehingga dia kasih nama tempat pelariannya. Ini tempat pelariannya loh. Tempat dia takut, tempat dia sembunyi. Dia kasih nama rumah Allah, Bethel. Di tempat dia alami kesulitan, kesusahan, lari dari kejaran Esau, ada penghiburan Tuhan di situ. Kadang-kadang di masa sulit kita, di sanalah ada berkat Tuhan yang besar. Dia pernah lari juga sampai ke satu tempat di mana dia dilindungi. Dia pikir dia beruntung saja dapat perlindungan dari kejaran Esau, tapi matanya melihat malaikat berkeliling di sekitarnya. Dan dia kasih nama tempat itu Mahanaim. Artinya dia lihat pasukan malaikat melindungi dia. Tapi dia juga pernah bergulat dengan seorang pribadi.
berkelahi dengan seorang pribadi sampai menyising pagi. Kakinya terpelecok dan ternyata itu adalah Tuhan yang di-flip namanya dari Yakub jadi Israel. Tempat itu dia kasih nama Peniel, artinya dia lihat Tuhan tapi dia nggak mati. Dia ngerti betul di kala sulit susah nggak bisa sembarangan kasih nama, nggak bisa kasih nama asal-asalan gitu. Dia tahu betul sebutan apa yang harusnya disebut berikutnya. Karena ketika di tempat pelarian, dia bilang ada Tuhan, rumah Tuhan. Di tempat pelarian, dia bilang ada malaikat Tuhan. Di tempat kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, aku lihat Tuhan, tapi aku nggak mati. Di zaman perjanjian lama, siapa lihat Tuhan pasti mati. Dia ambil tangan kanan bapaknya untuk ditaruh di atas kepalanya, karena dia tahu tangan kanan gambaran berkat. Kesulungan dicuri dari Esau. Sehingga kalau saudara ikuti Kejadian 48, ketika dia mau berkati cucunya, anaknya Yusuf, disilangkan tangannya. Yang bungsu dapat berkat tangan kanan. Tangan kanan artinya, nanti itu khotbah yang lain lagi bicara tentang Yesus dan kita yang ditukar. Berkatnya ditukar, Yesus menderita buat kita. Kita diberkati karena Yesus. Dia tahu arti tangan kanan, sehingga dia kasih nama Benjamin. Tadinya Rahel bilang namanya anak kesukaran. Benjamin artinya anak di tangan kanan. Next slide. Ben-Oni flip to Benyamin. Ben-Oni flip to Benjamin. Jangan terjebak beri nama hari besokmu, masa depanmu, berdasarkan apa yang kau lihat dan alami kesulitan di hari ini. Anak artinya penerus. Anak artinya gambaran masa depan. Anak gambaran hari esok. Rahel bilang, sulit hari ini, susah hari ini. Anak ini ke depan, anak kesusahan, anak kesukaran. Tapi Benjamin diberi nama oleh Yakub, diputar balik. Bukan anak kesukaran, anak di tangan kanan. Di depan, hari depan dapat dipercaya. Hari-hari ini banyak orang mungkin simpulkan di depan susah, sulit. Apa yang mereka simpulkan? Di depan ada ekonomi yang gelap. 2023 ekonominya gelap. Mungkin mereka simpulkan karena sama seperti tukang martabak kemarin ketemu saya. Saya beli martabak coklat kacang wijen, pakai kopi hitam, enak banget ya. Aduh, jadi lapar juga nih. Dingin-dingin lagi ya. Saya tanya sama tukang martabak gimana jualannya. Dia bilang lebih baik tahun lalu. Lebih baik lagi lo waktu pandemi. Lo kok bisa bilang gitu? Saya bawa adonan 7 kilo Pak hari ini. Memang biasanya dulu berapa? 20 kilo Pak. Sekarang cuma 7 kilo. 7 kilo juga kadang gak habis. Kadang habis, kadang gak habis. Hari ini susah, sulit. Kemarin saya ketemu jemaat jualan emas. Saya tanya gimana jualannya. Dia bilang ya hari ini semua Pak, semua jualan lagi turun. Tapi saya mau bilang, hanya karena hari ini susah, hanya karena hari ini kelihatannya sulit, jualannya susah, jangan kasih nama masa depanmu. Jangan kasih nama hari esokmu berdasarkan apa yang kau alami hari ini. Karena saya akan menjabarkan. Rahel bilang Ben-Oni, Yakub bilang Benjamin. Yang terjadi adalah Benjamin. Yang terjadi adalah anak di tangan kanan. Kalau saudara hari ini lihat kesulitan, kesusahan, mungkin saudara pikir, kayaknya utang saya lama nih untuk bisa terbayar. Kayaknya saya sakit agak permanen nih. Dokter bilang harus terus minum obat. Lalu engkau berpikir engkau akan ada dalam keadaan itu terus menerus. Saya percaya sore hari ini Tuhan sedang menyemangatimu. Dan Tuhan berkata jangan berpikir seperti itu tentang hari depanmu. Karena engkau punya Tuhan yang bisa buat flip moment di hidupmu. Flip moment is coming. Flip moment is coming. Amin. Haleluya. Flip moment is coming. Imani ini. Kalau engkau utang-utang dan kayaknya gak bisa bayar. Kayaknya keadaan logika mendorongmu berpikir susah nih, pasti utang terus. Harapkan lewat kisah ini, flip moment is coming to you. Amin. Dari pinjam-pinjam jadi memberi pinjaman. Dari sakit jadi sembuh. Amin. Dari usahanya biasa-biasa
Kita nggak boleh bergerak di area yang natural, kita harus bergerak di area iman. Amin. Gereja ini gereja mujizat. Banyak flip moment dari gereja ini kalau mau diceritakan. Dan saya percaya inilah kehendak Tuhan. Di akhir 2022, beberapa bulan lagi 2022 berakhir. Saudara akan lihat, belum berakhir 2022. Saudara akan buat kesimpulan, 2022 ada banyak flip moment yang Tuhan buat di hidupmu. Flip moment is coming, flip moment is coming, flip moment is coming. Amin. Flip moment is coming. Anak ini dikasih nama Ben-Oni sama mamanya, sama Rahel. Karena Rahel berpikir anak ini bikin susah aja. Mungkin Rahel sempat berpikir, ini saya coba menggambarkan kalau saya jadi Rahel gitu. Walaupun saya laki-laki ya kan nggak mungkin mengandung. Tapi saya temenin istri saya lahir anak pertama, anak kedua. Saya mau bilang cukup mengerikan juga. Kalau saya jadi Rahel, habis darah, habis tenaga, saya akan berpikir mungkin seperti ini. Aduh, kalau boleh nggak hamil nih, lebih baik nggak hamil. Kalau sampai harus kesakitan seperti ini, artinya dia tidak diinginkan. Kok yang hari ini mungkin keluargamu kok merasa nggak diinginin sama keluarga, dibanding-bandingin adik sama kakak, kayaknya nggak diinginkan. Atau jangan-jangan mertuamu kayaknya banding-bandingin sama mantu yang lain, kayaknya kau nggak diinginkan. Di tempat kantor jangan-jangan bosmu, kayaknya kau nggak diinginkan. Saya mau bilang, Ben-Oni dari kacamatanya Rahel, Ben-Oni nggak diinginkan. Tapi dari kacamatanya imannya Yakub, Benjamin, anak ini sangat diinginkan. Dan ke depan kemudian, kalau saudara mulai dari Kejadian 37 tentang Yusuf. Yusuf lahir, ini Kejadian 38, Benyamin lahir. Kemudian Yusuf alami difitnah kakaknya. Singkat cerita dia sampai di Mesir. Singkat cerita dia terjemahkan mimpi Firaun. Singkat cerita dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Sampai di Mesir kemudian di Kanaan ada kelaparan. Ketika di Kanaan ada kelaparan, papanya bilang, beli makan di Mesir. Mereka nggak tahu ada Yusuf di Mesir. Kakak-kakaknya 10 orang anaknya Lea ini pergi ke Mesir, beli makanan, ketemu sama Yusuf. Dan Yusuf bilang, kamu pengintai. Kamu pasti mau intai bangsa saya. Kamu pasti mau intai Mesir ya. Yusuf mengancam seperti itu. Hanya ingin tahu apakah papanya masih hidup, apakah adiknya masih hidup. Sehingga kakak-kakaknya ini jujur dan bilang, kami orang baik-baik. Di Kanaan kami punya seorang ayah udah tua. Dan kami punya adik bungsu yang kami tinggal di Kanaan. Kami orang baik-baik. Yusuf tahu betul, berarti papanya masih hidup, adiknya masih hidup. Lalu ketika mereka bawa beli makanan, ya saya singkat cerita aja, saudara pasti udah hafal nih kisahnya Yusuf. Kemudian di karungnya ditaruh piala, ditangkap lagi, ditahanlah kakaknya. Silahkan pulang, kalau mau pulang, tapi kalau mau datang ke sini lagi. Yusuf bilang apa di sana? Next slide. Slide berikutnya. Yusuf bilang di Kejadian 40 ayat 20, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Kalau kamu mau balik ke sini lagi, jangan tunjukin mukamu kepadaku kalau kamu nggak bawa adikmu. Lupakan itu. Benyamin sangat diinginkan sama Yusuf. Di kelahirannya Rahel, kalau boleh nggak ngandung, nggak usah ngandung deh, ini anak kesukaran, kesusahan, nggak diinginkan. Tapi papanya memberi sebutan yang di-flip. Papanya memberi sebutan yang di-flip. Dunia kasih sebutan kau nggak diingini. Apa yang kau rasa engkau nggak diingini, tapi Bapa di surga kasih sebutan yang lain. Di-flip semuanya itu. Engkau sangat diingini oleh Yesus Kristus, sehingga dia datang ke dunia ini mati di atas kayu salib karena dia menginginkanmu. Amin. Bahkan Bapa di surga gambarannya Yakub sampai di tanah Mesir ketika makanan habis. Yakub bilang, ya udah pergi lagi ke Mesir, beli makanan lagi. Kakak-kakaknya bilang, kalau nggak bawa Benyamin, kita semua akan mati. Karena penguasa Mesir bilang, kalau nggak bawa adikmu jangan pernah lihat mukaku. Kejadian 42 ayat 4 bilang, kata Yakub, tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin. Udah yang betul yang tadi? Enggak, yang nah ini deh. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf itu pergi bersama mereka. Berat hati karena Yakub menginginkan Benyamin. Flip moment, di flip, nggak diinginkan jadi diinginkan. Lewat kisah ini Tuhan sedang mendorongmu.
Kalau engkau berpikir hari ini banyak orang gak menginginkanmu, dengar baik, engkau punya Tuhan yang bisa buat flip moment di hidupmu. Amin. Dia bisa buat flip moment di hidupmu. Dari tidak diinginkan jadi sangat diinginkan. Yusuf itu picture of Jesus. Dari Kanaan ke Mesir, dari surga ke dunia. Ditolak sama kakak-kakaknya, dibenci sama kakak-kakaknya. Yesus ditolak kaum sebangsanya, sehingga dia lari ke bangsa lain, yaitu kepada kita, memalingkan mukanya kepada kita. Dia menderita, tapi dia dimuliakan. Yusuf menderita, di penjara di Fitnah, tapi dia dimuliakan pada akhirnya. Saya mau bilang Yesus Kristus sangat menginginkanmu. Bukan cuma Yesus, Bapa di surga sangat menginginkanmu. Kalau surga sangat menginginkanmu, Tuhan bisa buat agenda. Tuhan bisa kerja di balik layar. Tuhan bisa ubah keadaan, sehingga engkau selama ada di bumi ini sangat diinginkan. Amin. Harapkan flip moment terjadi di hidupmu. Jangan jadi kecewa, jangan jadi takut. Sama seperti Daud ketika dikepung musuh. Ketika dia dikepung musuh, ketika ada tantangan yang besar, dia harapkan flip moment. Dia nyanyi, kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Ini bukan udah ada kemenangan. Dia nyanyi ini di tengah kesulitan. Dia bilang, aku percaya Tuhan bisa ubah ratap jadi tarian. Aku percaya Tuhan bisa ubah ratapmu jadi tarian. Tuhan bisa buat flip moment di hidupmu. Flip moment is coming to you. Flip moment is coming to you. Coming to you. Coming to your home. Coming to your family. Amin. Flip moment datang di hidupmu. Kalau ngomongin Ben Oni, mungkin kita pikir anak ini hanya pembawa kesulitan. Karena buat Rahel nafasnya habis, buat Rahel darahnya habis, tenaganya habis. Tapi papanya gak mau kasih nama Ben Oni. Papanya bilang Ben Nyamin. Dan kalau saudara pelajari kisah di Kejadian 37 tentang Yusuf dan keluarganya tentang Benyamin, apa yang buat keluarganya Yusuf yang ada di tanah saat itu gak ada gandum, pindah sampai di tanah yang berlimpah dengan gandum? Triggernya, pemicunya adalah Benjamin. Jadi dia bukan anak pembawa kesulitan, tapi dia anak pembawa berkat. Next slide. 2 slide setelah ini. Dia anak pembawa. 1 slide lagi. 1 slide lagi. Dia anak pembawa berkat. Amin. Orang boleh bilang, mungkin kau bilang, aduh kemarin nih gara-gara saya nih jadi ada kekacauan. Aduh gara-gara saya nih jadi ada masalah. Saya pembawa masalah nih Pak. Pak Pendeta, saya pembawa masalah. Jangan kecewa, jangan putus asa. Karena kau punya Tuhan yang bisa buat flip, bisa balikan keadaan. Pegang dadamu, bilang flip moment is coming. Pegang dadamu, bilang saya mau hidup dengan iman. Saya mau berpikir dengan iman. Saya mau berjalan dengan iman. Saya mau percaya keadaan yang dibalikan sedang memburu saya, sedang mendatangi saya. Saya segera lihat keadaan yang susah, yang sulit dibalikan sama Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu yang kasih, yang luar biasa buat kita. Bahkan mungkin dia dianggap anak sial nih, pembawa sial, anak sial. Kalau disebut anak sial, bisa-bisa sial di depannya. Tapi papanya sekali lagi di flip dari Ben Oni jadi Benyamin. Sampai di Mesir akhirnya mau nggak mau papanya Yusuf, papanya Benyamin relakan Benyamin dibawa supaya bisa makan keluarga di Kanaan. Lalu sampailah Benyamin di Mesir ketemu Yusuf. Yusuf belum menunjukkan atau belum menyatakan siapa dirinya. Yusuf lihat adiknya, dia sangat rindu adiknya. Lalu dia masuk kamar, dia nangis. Setelah dia nangis, dia cuci mukanya. Setelah itu dia nyatakan dirinya, aku kakakmu, aku adikmu, kepada kakak-kakaknya. Dan dia peluk Benyamin. Mereka ketakutan, tapi Yusuf bilang, mendekatlah, mendekatlah, jangan takut. Lalu setelah mereka berbincang-bincang, Yusuf bilang, kita harus merayakan ini. Kita ketemu lagi. Tuhan buat aku ada di sini supaya bangsa atau keluarga kita terpelihara. Sehingga dirayakanlah dan disiapkan meja hidangan. Next slide. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi, baca yang keras, 2, 3. Tetapi yang diterima
Benyamin, tadinya siapa? Ben-Oni. Di flip jadi Benjamin. Berapa kali lebih banyak? 5 kali lebih banyak. Saya doa, flip moment sama seperti Ben-Oni ke Benyamin terjadi di hidupmu. Engkau berharap dari utang-utang, utangnya lunas, Tuhan gak akan kasih sama seperti itu. Dari sakit jadi sembuh, enggak sama seperti itu. Dari rugi jadi ada untung lagi, enggak sama seperti itu. Tapi jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang sanggup engkau doakan dan engkau pikirkan. Flip moment is coming. Amin. Pegang dadamu, bilang, flip moment is coming to me. Flip moment is coming to my family. Amin. Nah, masalahnya apa yang buat flip moment terjadi di hidup kita? Apa yang buat flip moment hadir di hidup kita? Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Sama-sama bilang, dulu, sekarang, selama-lamanya. Bilang lagi sampai pikiranmu, darahmu, sel-sel di tubuhmu dengar ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Ketika Yesus di bumi, Yesus buat flip moment. Ada seorang ibu dari satu anak tunggal. Laki-laki, dia punya anak tunggal laki-laki. Ibu ini punya seorang suami, tapi kemudian suaminya mati. Waktu suaminya mati, artinya pelindungnya nggak ada, protektornya nggak ada, penyedianya nggak ada. Tapi dia don't worry, nggak perlu khawatir karena dia punya anak laki-laki. Masih ada laki-laki di rumah, masih ada anaknya. Anaknya yang bisa sayangin dia, anaknya yang bisa menyediakan buat dia, anaknya yang bisa melindungi dia. Tapi sekarang anaknya juga mati. Ini adalah kisah janda di Nain, yang anaknya laki-laki, anak tunggalnya mati. Saudara bayangkan, jadi janda di Nain saat itu, ini anak tunggal satu-satunya, laki-laki satu-satunya, karena papanya udah meninggal, laki-laki satu-satunya di rumahnya. Dia sangat kehilangan. Ini kesedihan yang sangat mendalam. Tapi juga bukan hanya kesedihan yang sangat mendalam. Dia berpikir, nggak ada laki-laki lagi di rumahku, nggak ada penyedia. Ini seperti orang yang tokonya kebakaran. Seperti orang yang tiba-tiba terima surat PHK dari pekerjaan. Nggak tahu ke depan ada apa. Jadi campur aduk. Kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ada pada janda ini. Dan kemudian anaknya hendak dikubur. Diusung di sebuah usungan. Berjalan kemudian berjumpa dengan rombongan Yesus. Saya menyebutnya bertabrakan dengan rombongan Yesus. Rombongan Yesus. Bukan rombongan kesedihan. Rombongan Yesus, orang-orang yang sudah disembuhkan sama Yesus, dilepaskan sama Yesus. Ini rombongan sukacita. Mereka rombongan yang nyanyi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Rombongan itu penuh dengan nyanyian sukacita. Berjumpa, bertabrakan dengan rombongan yang sedang ibu ini nangis. Orang-orang menyertainya dan kasih kekuatan, bilang jangan nangis, jangan sedih. Tapi ibu ini bilang, sekarang gak ada laki-laki lagi di rumahku, gak ada yang bisa sayangin aku lagi, gak ada penyedia di hidupku. Lalu Yesus lihat ibu ini. Lalu Yesus kemudian hampiri usungannya. Lalu Yesus bilang sama mayat anak tunggal laki-laki dari anak ibu ini. Dan bilang, hai anak muda, bangun. Dan kemudian anak itu bangun. Setelah anak itu bangun, bincang-bincang sama Yesus sebentar. Sama Yesus, anak itu dibawa ke ibu ini. Saudara bayangkan kalau jadi ibu ini, anak yang mati, harapan yang mati, dia pasti di flip gitu ya, dibalikan keadaannya. Kesedihan yang mendalam jadi sukacita yang luar biasa. Ketakutan yang mendalam jadi percaya ada harapan lagi. Yesus buat flip moment. Saya doa hal ini terjadi di hidupmu, karena Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi apa yang buat flip moment ini terjadi? Pemain musik boleh siap-siap. Yuk, next slide. Oke, ini udah tadi. Yuk kita baca, 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, stop. Jadi Tuhan lihat janda itu. Sebentar, yang punya masalah boleh angkat tanganmu. Yang lagi bergumul sama masalah, gak usah angkat tangan, tapi angkat tangan aja dalam hati, biar Tuhan lihat.
Yang lagi rasanya takut, cemas, saya mau bilang, Tuhan melihat. Tuhan lihat kamu. Tuhan lihat kesusahanmu. Tuhan lihat apa yang sedang kamu alami. Lalu dikatakan apa di sana? Tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya oleh karena kamu baik. Tergeraklah hatinya oleh karena kamu hebat. Tergeraklah hatinya oleh karena kamu punya buat banyak jasa. Begitu. Ayatnya bilang begitu? Enggak. Ayatnya bilang apa? Main musik sebentar. Main musik boleh, minta nada di A sambil dimainkan. Tergeraklah hatinya oleh karena kamu banyak jasa, oleh karena kamu banyak buat baik, oleh karena kamu orang hebat, oleh karena kamu orang pintar, gitu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara seperti ini, Tuhan kita itu Tuhan yang menaruh belas kasihan. Dia lihat orang susah, hatinya belas kasihan. Dan hari ini, sore ini, di tempat ini ada Yesus. Dan Yesus sedang melihat orang-orang yang susah hati. Dan saya doa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan flip moment is coming to you. Flip moment is coming to you. Flip moment is coming to you. Amin. Karena surga buat flip moment buat Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak kenal dosa. Dia yang gak bersalah. Dia yang hidupnya baik. Dibuat menjadi dosa karena kita. Dia tanggung dosa kita. Di flip, ditukar. Supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Supaya setiap saudara pada sore hari ini layak untuk terima belas kasihan Tuhan. Flip moment is coming to you. Karena belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan. Bilang kanan kirinya, ada belas kasihan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, ada belas kasihan. Jangan andalkan logikamu. Apalagi jangan sombong, jangan so tahu dan bilang di depan susah. Kayaknya situasi ini selamanya kayak gini. Rumah tangga saya keadaannya nggak akan beres-beres. Jangan ngomong sembarangan. Kamu punya Tuhan yang bisa buat flip moment di hidupmu. Imani. Saya percaya Tuhan sedang angkat semua ketakutan, kekhawatiran. Dan mulai sore ini ke depan, mulai jam ini ke depan, ada banyak flip moment datang di hidupmu. Amin. Mana yang percaya boleh angkat tangannya. Angkat tangan yang percaya. Ada flip moment di hidupmu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.